Hey ho Pop Gengs! Loki memang punya posisi sebagai villain dalam semesta MCU, tapi dia punya banyak hal yang bikin kita jatuh cinta. Entah itu karena kepribadiannya yang unik, kecerdasannya yang luar biasa, atau kekuatan sihirnya yang gak bisa diremehin. Tapi dalam semesta superhero Hollywood, Loki bukan satu-satunya. Dari antah berantah semesta DC, ada antihero bernama V for Vendetta, yang mereka gak banyak dapat sorotan, tapi punya penggemar militan. Entah itu karena karakternya yang sentimental, kecerdasannya dalam urusan taktik, atau kekuatannya yang unik. Lalu gimana kalau dua karakter ini kita adu? Siapa yang bakal menang di antara mereka? Mari temukan jawabannya bersama dalam film populer versus kali ini, Loki versus V for Vendetta. Seperti biasa, di ronde pertama, kita bakal ngadu kekuatan dua karakter ini. Secara mendasar, kekuatan fisik mereka hampir sama. Mulai dari kemampuan ngangkat beban, daya hancur pukulan, kecepatan, sampai refleks. Keduanya ada di tingkatan yang kurang lebih sama, dan agak susah buat dibandingin. Penjelasannya kayak gini. Loki, meski dia pangeran Asgard, tapi kekuatannya nggak setara dengan penghuni Asgard yang lain seperti Thor atau Odin. Soalnya, seperti yang para fans MCU tahu, orang tua kandungnya adalah Giant Force, salah satu ras dalam MCU yang sering kelahi sama Asgardian. Jadi bisa dibilang Loki ini ada dalam posisi dilema hampir sepanjang hidupnya. Makanya nggak ada kesempatan buat ngembangin kekuatan fisiknya jadi setingkat Asgardian pada umumnya. Karena emang nggak bisa, dan karena sadar kalau dirinya beda, Loki akhirnya jadi lebih fokus buat ngembangin kecerdasannya. Terus pas udah terlanjur pinter, Loki baru tahu deh tuh kalau identitas aslinya adalah Force Giant. Sedangkan V, Vendetta-nya gak usah aku sebutin ya, dia tuh bisa kuat banget setelah dijadiin subjek eksperimen sama pemerintah dan jadi satu-satunya objek yang berhasil karena faktor genetiknya yang unik. Makanya kalau dia gelut sama Loki dalam keadaan adu fisik aja, hasilnya pasti bakalan imbang. Apalagi kalau dalam urusan bela diri. Soalnya, Loki ini emang gak terlalu jago kan? Dia cuma kuat secara fisik dibanding manusia. Sementara V, selain kuat, dia juga cukup terlatih. Sayangnya, di luar semua faktor ini, ada satu hal yang bisa bikin Loki menang telak. Itu adalah kemampuan sihirnya yang dipelajari dari salah satu penyihir terkuat di Asgard, Frigga. Atau mungkin lebih kita kenal sebagai emaknya Thor, sekaligus istrinya Odin. Makanya untuk ronde pertama, skor kita kasih ke Loki. Hal yang sama juga berlaku buat ronde kedua. Loki bakal tetap menang. Karena dari segi usia, dia udah hidup selama 1000 tahun lebih. Terus selama rentang itu, dia juga udah ngalamin banyak hal yang bikin dirinya jadi makin kuat. Mulai dari kenyataan pahit soal keluarga aslinya, hingga persaingan antar saudara dengan Thor, yang ternyata bukan saudara kandungnya. Sedangkan V, meski pengalamannya sebagai mantan subjek eksperimen jauh lebih tragis, karirnya sebagai antihero tuh bentar banget. Mungkin sekitar 6 tahun aja. Selebihnya kita nggak tahu apapun soal dia. Soalnya karakter satu ini memang misterius banget kan? Identitas aslinya aja nggak ada yang tahu. Satu-satunya info yang terungkap cuma masa lalunya sebagai subjek eksperimen pemerintah. Ya, dengan semua fakta tadi, tentu aja kita bisa dengan mudah nyimpulin kalau Loki jauh lebih unggul dan skor saat ini 2-0. Well, V memang makin tertinggal. Tapi tunggu dulu, karena di ronde 3, adu kecerdasan, dia lebih unggul. Soalnya meski cuma sendirian, dia bisa numbangin pemerintah tiran yang udah berkuasa cukup lama. Terus semua itu dilakuin dan direncanain sendiri, tanpa gunain terlalu banyak sumber daya dan biaya. Hanya bermodalkan strategi dengan bantuan sedikit kekuatan super, yang tentu aja jauh di bawah rata-rata para hero konvensional. Ini jadi satu fakta menarik yang membuktikan kalau karakter V sangat cerdas. Sedangkan Loki, meski udah kerjasama dengan banyak pihak, terus ngabisin banyak sumber daya dan biaya, tetap aja rencananya selalu gagal. Ya emang sih, skala rencana si dewa penipu ini emang jauh lebih besar. Lawan-lawannya juga jauh lebih kuat. Cuma itu nggak merubah fakta kalau V berhasil memprediksi semua pergerakan lawannya dengan akurat. Jadi bahkan kalau dia ada di semesta MCU atau DCEU, kecerdasan V mungkin malah bakalan nambah. Karena ada semacam kecenderungan dari karakter satu ini untuk ningkatin kerumitan rencananya berdasarkan jenis lawan. Kalau mau dikira-kira, mungkin kecerdasannya ada di atas Joker atau Lex Luthor. Mungkin gelar sebagai God of Mischief terlalu ketinggian ya buat Loki, apalagi di hadapan lawan sekelas V. Ya, skor saat ini udah 2-1.
Terus gimana soal daya tahan yang bakal kita bahas di ronde 4? Kedua karakter ini meski sama-sama punya daya tahan dan stamina di atas rata-rata manusia, pada akhirnya tetap mati juga sih di timeline masing-masing. Jadi untuk ronde ini kita anggap aja mereka seri ya. Jadi mari langsung aja ke ronde terakhir sekaligus penentu, kelemahan. Tentu kita semua udah tahu kalau dua karakter ini nggak punya kekuatan overrated, makanya mereka bisa mati dengan mudah. Tapi kalau mau bahas yang itu lagi, pasti bakal ngebosenin kan? Jadi mari kita bahas kelemahan mereka dari sisi lain. Misalnya kenapa Vi bisa berhasil mencapai tujuannya, sementara Loki gagal. Nah ini seru nih, karena baik Loki maupun Vi sama-sama hidup dengan tujuan yang jelas. Loki digambarkan sebagai karakter yang haus dengan kekuasaan atau kekuatan, sementara punya tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu ngancurin kekuasaan yang ada. Lalu kenapa Vi bisa sukses padahal tujuannya terkesan gak masuk akal? Sementara tujuan Loki terasa jauh lebih rasional. Jawabannya, kalau kita telusuri, mungkin ada pada tingkatan fokus masing-masing karakter dalam meraih tujuannya. Keduanya memulai semua rencana dengan alasan yang sentimental dan sebenarnya sangat persona. Tapi Vi bisa mengabaikan itu semua dan pada akhirnya fokus ke tujuan yang lebih besar. Karena orangnya emang udah nothing tulus kan? Sampai sekarang aja kita nggak tahu dia anaknya siapa. Dan masa lalunya sebelum jadi subjek eksperimen seperti apa. Sementara Loki cenderung gampang teralih karena sisi sentimentalnya, yang meski udah coba dia tekan dengan sekuat tenaga, tetap aja nggak bisa dikontrol. Apalagi kalau urusannya berhubungan dengan keluarga. Makanya untuk ronde ini, semua data tadi udah cukup untuk membuktiin kalau Loki jauh lebih rentan. Dan bikin keseluruhan duel jadi berakhir seri dengan skor 2 sama. Cuman seperti yang selalu aku ingetin di konten versus lain, ini sama sekali bukan hasil yang mutlak. Soalnya aspek yang diadu masih sangat terbatas. Mungkin kalau kita tambahin aspek kayak siapa yang lebih humoris, Loki mungkin bakal menang. Soalnya meski selalu usaha buat ngelawak, materi komedinya Vi terlalu gelap dan susah dipahami orang awam.